Misalkan kita punya kasus, kita sudah menerima data difraksi dari lab service di fraksi Sinar X ya. Lalu kita ingin dengan mudah secara visual membandingkan dengan literatur. Ya. Lalu kita melihat, waduh, ternyata puncaknya geser. Data nggak bisa dipakai dong. Wah, ini udah bayar lagi gitu ya. Nah, sekarang kita coba lihat apa benar demikian. Apakah data memang tidak bisa dipakai? Kalau memang bisa, bagaimana cara memastikannya? Nah, itu yang kita akan bahas. Program ini atas kerjasama dengan Universitas Pendidikan Ganesha dalam program KMMI Merdeka Belajar Kampus Merdeka Kemdikbud. Sekarang kita lihat ini penjelasan detailnya. Ini mudah-mudahan tidak panjang karena tidak melibatkan refinement ya, tidak melibatkan refinement. Ini untuk lebih mudah saya akan tampilkan ini ya. Jadi sebentar, saya ingin memastikan oke. Ya. Jadi kita melihat kasus kita ya, jadi puncaknya geser. Apakah data bisa dipakai? Ya. Kita lanjut. Ini misalnya kita melihat data seperti ini. Ya, yang bagian atas ini adalah literatur. Ya, umumnya di fraksi Sinar X itu menggunakan source Copper CU ya. Yang gambarnya untuk silikon, dalam kasus kita ini supaya mudah, ini silikon ya. Sampel standar ini sebenarnya ya. Ini data dari literatur seperti yang di atas. Tapi misalkan kita memperoleh data dari lab service itu seperti yang bawah ya, yaitu maaf, ini ke atas lagi ya, ini yang bawah ya, yaitu data yang diperoleh dengan source cobalt bukan copper. Cobalt itu CO ya. Ada dua hal yang kita bisa perhatikan. Yang pertama adalah bahwa puncak pertamanya untuk yang CO itu lebih ke kanan. Sebenarnya puncak-puncak lain pun lebih ke kanan ya. Dan jarak antar puncak ini kalau kita mau ukur ya, itu juga lebih jauh ya untuk yang kobalt. Ya. Ini jangkauan 2 tetanya sama ya. Dari 25 derajat sampai dengan 120 derajat. Itu jangkauan 2 theta. Apa itu 2 theta? Kita bahas di video lain ya. Lalu karena ini jarak antara dua puncaknya ini berbeda, yang bawah ini lebih jauh, maka yang bawah ini jumlah puncak yang berada dalam jangkauan dari 25 sampai dengan 120 itu juga sedikit. Dalam hal ini berapa? Kita hitung coba. Yang bawah ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, ada 7 puncak di bawah. Maksudnya untuk yang kobalt. Sementara itu untuk yang copper itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 puncak untuk data silikon dengan source copper. Ya. Mengapa demikian? Itu sudah sejak tahun 1915 ada yang memecahkan masalah ini, yaitu ini ya, Bragg. Ya, ini sebetulnya bapak dengan anak ya. Pada tahun 1915 itu memperoleh hadiah Nobel karena melahirkan hukum Bragg, yaitu 2D sin theta sama dengan lambda. Sederhana, tapi ini bisa menjelaskan masalah Anda itu ya, yang di tahun 2020 ini, 2021 malah ya. Jadi masih berlaku ini ya. Jadi dampaknya luar biasa ya. Coba kalau Anda tidak punya hukum Bragg ini, Anda akan pusing sendiri ya. Jadi kita lihat di sini
faktor atau parameter yang terkait dengan instrumen itu ada dua, yaitu theta atau sudut hamburan, dan lambda, yaitu panjang gelombang dari sinar X yang keluar dari source. Yang D ini itu adalah milik sampel. D ini adalah jarak antara dua bidang kristal. Apa itu bidang kristal? Kita bahas di video lain. Ya, lalu ini dia. Ya, misalkan ini gambar ini adalah gambar yang sebelumnya, tapi saya tambahkan rumus hukum Bragg di sini. Ya. Lalu di sini kita lihat instrumen, parameter yang terkait dengan instrumen itu adalah theta dan lambda. Ya. Lalu kita lihat di sini parameter yang konstan itu adalah 2D karena sampelnya sama, ya. Yang di bawah ini, maka kalau yang di bawah ini, ya, yang lambda yang di atas itu 1,54, ya, copper itu 1,54, sementara kalau yang kobalt itu 1,79. Jadi makin ke bawah lambdanya makin besar, ya. Jadi karena lambdanya makin besar dan ini sebanding, ya, semakin besar lambda maka semakin besar pula theta. Jadi berarti theta yang CU untuk puncak difraksi pertama, yaitu yang paling kiri, itu akan lebih ke kanan karena theta CO juga lebih besar, ya. Jadi semakin besar lambda, tetanya juga makin besar. Dua tetanya makin besar pula, maka kita bisa melihat puncaknya bergeser ke kanan karena nilai dua tetanya makin besar, ya. Demikian. Jadi itu penjelasannya mengapa terjadi pergeseran. Itu adalah karena, jawabannya adalah karena source-nya berbeda. Jadi kalau Anda memperoleh data yang sepertinya puncaknya bergeser, Anda perlu memastikan bertanya kepada lab service yang memberikan data, lambdanya apa, lambdanya berapa, source-nya apa, begitu, ya. Demikian pembahasan kali ini. Untuk detail terkait dengan refinement atau perhitungan itu dibahas di video lain. Terima kasih atas perhatiannya.